Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih bulan Rajab kita coba mentelaah kitab Dardir, karena inti dari memperingati Isra Mi'raj itu adalah untuk kita mengambil hikmah bahwa Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Hadratul Qudus, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah perjalanan Nabi dari satu tempat yang penuh diberkahi, kemudian mengunjungi tempat orang-orang yang penuh berkah dan bertemu dengan sumber keberkahan. Yang pertama mana dalam perjalanan Nabi setelah Nabi Muhammad dibedah, dibersihkan, bukan berarti banyak kotoran di dalam diri Nabi, tetapi suci di atas segala kesucian, barasiah di atas segala kebersihan, di barasian saja. Baru kemudian Nabi mulai perjalanan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu, dari mulai Mas Haji, karena Masjidil Haram itu adalah rumah yang pertama yang dibangun seiring dengan adanya manusia dan adanya alam semesta. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Mubarak. Jadi Masjidil Haram itu adalah tempat yang penuh berkah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ternyata ada beberapa tempat yang disinggahi oleh Nabi, yang dibawa oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan buraq. Yang pertama petang adalah berhenti di Thayyibah. Di Thayyibah itu adalah Madinatul Munawwarah. Kemudian yang kedua, Nabi berhenti di Madian, tempat syajar Musa. Kita lanjut lagi. Tadi pagi petang itu adalah sampai yang kedua. Lalu kemudian fantalaqal buraku yahwa bihi. Berjalanlah burak kau balik sepanjang mata memandang, sekali lompek. Dah taragui dah. Karena burak kau tadi kalau seandainya nyokana iya, kaki di belakangnya tinggi, kalau nyoka turun, kaki mungkoe panjang. Jadi Nabi Muhammad itu posisinya
tetap stabil. Lah berjalan, kemudian tsumma qala lahu Jibril. Tetap seperti sebelumnya, malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril, "Inzil, turun Muhammad. Wasalli, silahkan dirikan sholat." Dek Nabi patuh, dek karena ada pembimbingnya, orang yang menuntun proses perjalanannya, guide kalau bahasa itu kok guide kalau di haji kok pembimbing haji jadi ada tuh dulu guide Nabi Muhammad ada banyak cencong maka sholat nane ngaturun nane dah ada fa'ala di karajonya turun sembahyang 2 rakaat. Nam burak kau tadi bahas sembahyang ya? Dah. Bang kau nak sembahyang ya? Dah karena hewan. Jadi nak sembahyang itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia. Nan burak kau disuruh nak sembahyang? Dah. Sembahyang burak tidak. Dah karena burak kau tadi hewan. Jadi nak sembahyang siapa? Manusia. Nendak sembahyang? Aku nak sembahyang kau manusia tidak. Lalu kemudian selesai sholat, dalam perjalanan berikutnya terjadi lo dialog beliau. Ditanya lo beliau dek malaikat. Kan tu lo tanya dia. Atadri aina sholaita. Jadi ada dialog guru sama murid. Kecek malaikat kaji Nabi Muhammad, kaji Jibril Nabi Muhammad. Le tahu engkau wahai Muhammad di mana engkau sholat tadi? Dek namui guru kan lakukan meninjau dilakukan adalah pemetaan gitu. Bahasa kini pemetaan. Tahu nak Nabi Muhammad kau di mana sholat tadi? Iko Nabi Muhammad itu bukan berartinya bodoh untuk ditanya takatu, tetapi sebagai sebuah adab Nabi Muhammad supaya bisa dijelaskan lebih sempurna dijawab oleh Nabi Muhammad lah. Tak tahu apa bodoh. Dijawab dia malaikat. Qala sholaita bi Turisina. Engkau tadi solat di Bukit Tursinina. Bukit Tursina bahasa kini. Jadi ikulah perjalanan berikutnya berhenti di Bukit Tursina haitsu kallamallahu Musa. Disitulah tempat yang strategis, tempat bersejarah di mana Nabi Musa bercakap-cakap, berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Disitulah Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra-nya disuruh berhenti di situ. Berarti mengunjungi tempat bersejarah bagi nabi-nabi sebelumnya. Mulai berangkat dari tempat yang penuh berkah, yaitu Masjidil Haram, kemudian ke Madinah, kemudian sampai kemudian ke Bukit Tursina. Berhenti di situ, sholat di situ. Ditanya di mana tempatnya Tursina. Disitulah tempat yang bersejarah Nabi Musa mengejek ke Allah Ta'ala. Mengejek Nabi Musa kok dia minta percalian kan jamaah umat dia bertanya-tanya dia penasarannya tadi. Tuhan, kok yo ke kami keberiman ke Tuhan engkau tu kece jamaah ke Musa ajo calian bawa bentuk Tuhan. Istilahnya konyo jauh Allah bisa bersorak awak bawa bentuk kece jamaah kau dah kek bisa awak. Arinallaha jahrah nyo minta yubana jaleh ni babantu berupu bapandang baruman ko dese taraso takatu pengennya jamaah ko mempertanyakan tentang Tuhan itu. Nabi Musa kata celi sene ni langsung tajungkang ni. Hal-hal demikian itu menjadi sejarah bahwasanya Nabi Muhammad sebagai junior namanya atau sebagai nabi di akhir zaman Allah perjalankan tidak hanya sebatas
bertemu dengan Allah, walaupun intinya itu adalah bertemu dengan Allah, sumber dari segala keberkahan, tetapi menjelang itu Nabi Muhammad disinggahi atau singgah ke tempat-tempat yang penuh berkah, tempat yang bersejarah bagi tokoh-tokoh orang-orang yang penuh berkah. Itu mah nabi-nabi Allah. Jadi membawa para lulu berziarah ke tempat berkah, ulama-ulama yang penuh berkah, orang-orang yang penuh berkah, orang-orang yang berjuang. Hidup kau kini mencari barakah. Alam kau kini letakah kau keadaan karena sumber keberkahan itu, karena memang dengan meninggalnya ulama-ulama tangkik lo barakah kau. Itu mengkoi dan kawajar itu adalah barakah atau berkah. Barakah dari guru, syafaat dari Nabi, rahmat dari Allah. Itu perjalanan Nabi di Bukit Tursinina. Kita lihat ada penjelasannya di dalam Bukit Tursinina. Di dalam ayat itu disebutkan surat At-Tin. Wat-Tin itu adalah nama bukit yang dikenal di Syam. Dikatakan orang itu surat Wat-Tini Wazaitun wa Turi Sinina wa hadzal baladil amin. Artinya tuh ada di dalam Al-Quran. Di Syam negari yang aman. Surat At-Tin atau At-Tin, Az-Zaitun, wa Turi Sinina. Allah bersumpah tuh. Itu kan sumpah. Wat-Tin demi tin, wa Zaitun dan zaitun, wa Turi Sinina, wa hadzal baladil amin. Ada disebutkan di situ. Jadi di Tur nama bukit, Sina nama lurah. Jadi kalau Tur itu adalah nama bagi bukit, Sina itu adalah nama bagi lurah. Di situ tuh juga. Ya, Tur nama bukit, Sina kau nama lurah, lembahan. Jadi ada bukit, ada lembah, ada lurah. Itu kehidupannya tuh. Tiba di bukit kita manaki, tiba lurah kita turuni. Di dalam ada setiap pendakian ada penurunan. Nah, itulah simbol kehidupan itu. Dan di situ tuh Nabi Musa berkata-kata, tuh tampil bermunajatnya tuh. Bermunajat Nabi Musa di situ. Munajat. Nanti akan ada penjelasan makam di dalam sholat. Ada namanya makam munajat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kemudian watajallil khas, tempat Nabi Musa bertajalli secara khas dengan ahli ikhtisas, dengan ahli yang khas yang khusus. Ini adalah ilat nuzul dan sholat. Nah, itu yang menjadi dasar Nabi Muhammad disuruh turun, menjadi dasar Nabi Muhammad disuruh sholat di situ. Karena di situ adalah tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah. Nah, jadi sadonya itu setiap pemberhentian, setiap Nabi Muhammad disuruh turun, di setiap Nabi Muhammad disuruh sholat di tempat itu, berarti di situ adalah tempat yang penuh berkah. Tempat sejarah napak tilas, sejarah tokoh-tokoh hebat. Senior-senior itu tampil menimbu pengalaman. Diam-diam sejarah beko dipelajari sejarahnya, nama dan perjuangan beliau semangatnya diam-diam. Kemudian kelebihan dan keunggulannya diam-diam. Takatu Nabi Muhammad. Jadi tidak hebat langsung takatu aja dong, tetapi memang mencoba mempelajari sejarah. Tidak boleh lupa sejarah dong. Summa balagha ardan fabadat lahu qusur Syam. Kemudian lah sudah tuh kelompok berikutnya sampai ke negari, ke bumi yang nyatu di bumi itu adalah mahliganya Syam. Sampai lu sudah nyatu di bumi. Atau
Qauluhu Sam, qauluhu Baitul Lahmi, Bethlehem. Kalau orang Yahudi mengecek Bethlehem, Yerusalem. Kalau doa namanya adalah Baitul Lahmi, Baitul Lahmi. Faqala lahu Jibril, dulang lah dia Jibril balik kecek, inzil, turun, fasalli, salat. Jadi salatnya kan 2 rakaat, kan disebut di dalam penjelasan sebelumnya, salatnya 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Dah tu ada lo lihat dia raca lo lihat fantalaqal buraku yahwa bihi. Ditanya lo lihat qala atadri aina salaita. Li tahu engkau di mana kau salat tadi wahai Nabi Muhammad? Dijawab lo dia Nabi Muhammad takah tujuh jawabnya lah. Tak tahu bodoh. Qala salaita bi Baitil Lahmi, engkau salat di Bethlehem haitsu wulida Isa bin Maryam, disitulah sampai dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, putra dari Siti Maryam. Sudah namanya bet ko rumah lahbin ko dagyam, rumah dagyam itu adalah ismun qaryatun tilqa'u Baitul Muqaddis. Itu adalah nama sebuah negeri di dekat Baitul Muqaddis. Dinamakan dengan demikian karena gugurnya lahirnya Isa alaihissalam di situ dari paru ibu dengan dagyangnya, karena Adam kabilah tak ada pakai ayah ke, tak ada orang yang tahu dah, tak ada orang yang nampak, tak ada orang yang mengkototongnya. Nabi Isa kau lahir aja sekali. Nabi Isa tidak punya ayah. Ya toh? Nabi Musa melalui ibunya Siti Maryam. Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Nabi Isa, Yosa aja juga. Nabi Isa, ibunya yang bernama Siti Maryam. Tidak ada punya ampulai dah. Karena dulu diceritakan di dalam Al-Quran, kan ada cerita nanti di dalam kajian tafsir awak di dalam surah Maryam. Jadi mengkotok-kotoknya baru ini. Menjadi penghujatan orang ni. Tapi di situ itulah tantangannya bagi Nabi Musa dengan ibunya Siti Maryam. Padahal Maryam itu adalah wanita yang suci, yang terjaga, dilindungi taruh di ayam KN, yaitu Nabi Zakaria. Jadi memang panjang ceritanya di dalam Al-Quran tentang Zakaria dan tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan di Baitul Lahmi. Di situ itulah tampil Nabi Muhammad berhenti. Karena memang perjuangan dari Nabi Isa alaihissalam dengan Siti Maryam itu sangat luar biasa. Apakah itu? Dan dulu benci lo Nabi Muhammad kok ke Nabi Isa, kalau Nabi Isa kok tampil orang Kristen enggak. Nabi Isa nya adalah Isa alaihissalam Rasul Allah. Basanda Siti Maryam kok ke pohon, ada orang yang tahu. Dan disuruh digoyang-goyang batang kayu tadi. Batang kayu itu tumbuh subur dia karena berkah. Tampaknya adalah tampek berkah. Kemudian orang-orangnya adalah orang-orang yang penuh berkah, orang-orang yang diberkahi. Siti Maryam dan Isa di Bangka itu mengalir air. Kemudian pohon kurma doyo ya aja jatuh buah kurma makannya kanyang perih sekali. Kenapa? Dado pakai bidan persalinan gitu. Dado pakai dukung gitu. Itulah tampek yang dikunjungi puluh di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Baitul Lahmi namanya itu. Kalau orang kini, dia orang bahasa Indonesia disebut nama Bethlehem. Bethlehem, Baitul Lahmi, tampek dagang. Ada ulama-ulama, guru-guru awak mencoba untuk menerjemahkan langkah pertama dikanai beri mati. Langkah yang kedua adalah ekonomi. Langkah yang ketiga adalah menuntut kaji.
langkah nang kampe adalah mulai babini. Kan tampe no lah malayan anak tu bini lah istilahnya, karena lu ini mati itu bakure, sudah bakure, ada putih, ada ekonomi, tu awak tarik mengaji menuntut ilmu. Kemudian baru rumah tangga lah. Kan tak kata ada yang mencuba menafsirkan, nak do tertulis kodok, tapi itu disampaikan. Intinya adalah bahwasanya tampe-tampe itu adalah tampe yang bersejarah. Kalau orang kini tampe bersejarah itu disebut namanya napak tilas. Napak tilas itu mengulang jajak. Dituri lo balik dikunjungi di situ diziarahi. Menjadi sumber inspirasi. Menjadi tampe tabuka pangana yobana didanga sejarahnya dibaca perjuangannya supaya bangkit lo gairah. Itu. Lalu kemudian dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis, di dalam kitab di pencalian Allah Ta'ala banyak hal, banyak pemandangan yang dipecalian Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Pemandangan lagi. Maka di dalam surat Al-Isra itu ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dan diperjalankan hambanya. Siapa Nabi Muhammad? Kalau bicara hamba berarti secara fisik ia juga. Tidak roh cie dah. Hambanya bi'abdihi. Hambanya yang hambaku nampak berbantu. Laila pada malam hari. Siapa bernama Laila, nama itu malam arti itu. Biar Laila aja. Itu supiak dan Laila tengah malam mungkin. Malam lah yang ada gen Nur Laila, cahaya malam. Harusnya Nur Laili kalau mau baik nama itu. Tualai dari matu minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Alladzi yang kami berkahi sekelilingnya. Ada kata-kata berkah. Jadi segala perjalanan Nabi itu perjalanan yang penuh berkah karena mengunjungi tempat-tempat yang penuh berkah, orang-orang yang diberkahi, karena tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan sumber keberkahan itu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, kami akan memperlihatkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran kami. Sengene tidak dipercayai Allah taala lumang-mangan alun barale. Disebutkan di dalam kitab wa bainama huwa yasiru alal buraqi idra'a ifritan minal jin. Jadi satu kali dia berjalan atas buraq, ketika itu Nabi Muhammad mencaliak jin ifrit. Ada jin ifrit namanya bahasa kampungan jin ifrit. Dalam perjalanan itu nampak dek Nabi yaitunya jin ifrit. Jin ifrit ko nyo yatlubuhu bisya'latin minnar. Nyo pakai no ko bahasa wak kini ya ko pakai sebuah. Nyo mai mimbau Nabi tadi itu. Di mimbaunya Nabi nyo pakai ado yang itu yang selalu nyo sinar dengan api, yaitu nyo pakai ado sebuah. Wa kullama altafat ra'ahu qala lahu Jibril. Lalu kemudian dia itu nampaklah dia Nabi Muhammad jin ifrit ko tadi. Nabi Muhammad Jibril berkata ke Nabi, kecil Nabi malaikat Jibril tu ala uallimuka kalimatin taquluhunna. Adakah kamu mau aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat? Dia ajar yang malaikat kau doa. Baca doa itu tadi. Kalau engkau baca doa itu tadi, padam suluh tadi. Tasungguh itu baca. Nanti suluh tadi ya, nampak itu ni pakai suluh Itu silau-silau Nabi Muhammad Banyak tu suluh tu nampak
Dia kecil malaikat lai. Dia buat-buajan doa, baca doa kau di. Kalau baca doa kau tasumpuan tu suluh kau. Padam suluh tak cilapa aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala akca Nabi Muhammad lain. Takah tu Nabi Muhammad kagu dia buat jadi. Dia buat lain. Jalan. Dua itu. Faqala Jibril, kata Jibril, qul katakanlah a'udzu biwajhillahil karimi bi kalimatillahit tammatil lati la tujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'riju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa hunna fit kurang jelek ni panjang doa depan doa tu ikut nak jalan nak nampak hunna fitanul laili wan nahar wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad untuk membuat antu sungguh tu tadi jin iblis tu terbakar. Ari baca arti lo. Pertama, a'udzu biwajhillahil karim. Aku berselindung dengan wajah Allah yang mulia. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati dan dengan kalimat Allah yang sempurna. La yujawizuhunna birru wala fajirun. Tak ada yang akan melewati semuanya itu kebaikan dan tidak pula adalah kejelekan. Min syarri dari kejahatan apa yang turun dari langit. Apa selindung waktu dari segala kejahatan yang turun dari langit dan dari segala kejahatan barang yang naik padanya langit. Barang turun dari langit dan kejahatan barang yang naik ke langit. Dan dari kejahatan barang yang terbit pada bumi dan daripada barang yang keluar daripada bumi. Berselindung Allah ke Allah Ta'ala. Berselindung aja lain wa min fitanil laili wan nahar. Berselindung dari segala fitnah malam dan siang. Dan dari aja lain dari segala jalan-jalan malam dan siang, kecuali jalan yang berjalan dengan kebaikan ya Rahman. Catat lah ni. Kalau catat kau cecali tadi. Kau nampak tu suluh kau baca doa. Nah, kalau ikut lalu kemudian lain akhirnya dibaca doa kau dek Nabi padam segala suluh tasungku segala jin iblis kau. Ikut nak gaduh perjalanan. Jadi perjalanan baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ikulah dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis. Banyaklah godaan, banyak dan dipacalian oleh Allah Ta'ala. Dan pertama nampak jin iblis konan buruk. Jadi dalam perjalanan hidup awak ko, ia memang tasuwo dewa ado dan buruk. Banyak godaan. Ikut digoda dulu dek jin iblis nama. Jin iblis. Jin iblis kolah nama gaduh Nabi logo. Dipakai suluh api. Untuk bisa padam api itu tadi, terhindar dari itu, maka dibaca. Kalau panjang mana? Nah pendeknya bawa dulu ni. Pendek. A'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatillahit tammati. Itu. Nah lihat, a'udzu biwajhillahil karimi
wa bi kalimatillahi tammati. Kau dulu apa rumah pikirnya lah tu kau lah nak ada lah lah hilang saja lah. Pokoknya awak berselindung dengan wajah Allah yang mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari mana tu? Kasado tadi. Dari kejahatan langit itu ada baik dan turun maupun dan ayat. Dari bumi baik dan tumbuh maupun dan akan keluar. Dariอะไร? Fitnah malam dan siang. Fitnah banyak. Kecuali awak bisa berjalan dengan kebaikan ya Rahman. Lah tasukua tadi la mati ya al-suluh tadi pasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Lah sobok je pertama jin Ifrit. Lah dibaca doa tasukua jin Ifrit ko tadi. Lah jangkang padam sulai ko tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril dan Mikail yang mendampingi pakai kendaraan buruk, kemudian dia berjalan berikutnya solobok deinyo suatu kaum, suatu kelompok yazra'una fi yaumin, inyo bercocok tanam satu hari, wa yasuduna fi yaumin, langsung dia panen sehari itu sekali. Kok peristiwa yang ajaib saudara, peristiwa yang mencengangkan, dia tanam sehari dan itu dia panen sehari. Awak kan berbulan-bulan dah, mau 6 bulan, bahkan 2 tahun lagi. Iko dan taswo dek Nabi, inyo bercocok tanam, inyo tanam itu sehari itu tumbuhlah selik masak padi, kau selik panen. Dan sekarang tumbuhan do wayah subuh dah yauman. Langsung dia panen lo sekali. Kullama hasadu ada, ketika nyolah panen tumbuh lo balik ya. Dia sapi padi kau tumbuh lo balik. Kabakana takkan seperti semula. Sudah dia sabi barako tumbuh lo lihat. Aku disabi kamari kau lah tumbuh, disabi lo kau tumbuh lo balik. Tercengang Nabi. Faqala ya Jibril, ma hadza? Tercengang Nabi, bakatu Nabi kepadanya. Jibril, siapa ini ya Jibril? Bertanya Nabi Muhammad. Kolah Nabi dah bertanya oleh gua. Tadi kan malaikat nama dua, le tahu ke Muhammad dah. Le mau ajar doa di. Kini dia mencari ada satu kaum, satu kelompok bercocok tanam, langsung panen sekali, disabi tumbuh letakkan semula. Nabi bana bertanya oleh, mahada siaku wahai Jibril? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala. Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala. Tudha'ifu lahumul hasanah. Allah melipat gandakan kepada mereka kebaikan bisa bi'imiatin dengan 700 lipat gandum. 700 lipat gandum. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Sagalona yo infakkan itu di jalan Allah balipik-lipik gandum. Itu nyutuh. Siana lai bersedekah, siana lai berinfak bersedekah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka itu nanti inyo akan bercocok tanam, hari 7 masak, hari 2 dipanen, disabi sawah kau tadi, padi kau tadi tumbuh lo balik. Tu 700 lipat gandum bapak-bapak ini tu. Iko dan taswu di Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra. Orang lalai elok, bawa kebaikan, berinfaknya ikhlas karena Allah balik pegando. Ai ko dan cai. Tak cengang Nabi sia ko penasaran orang pasar kandang mah. Orang pasar kandang nama ngai ko aja. Orang pasar kandang na elo-elo ego. Dan berinfak bersedekah, dan infak sedekahnya tadi satu hari itu inyo infakkan, kemudian tumbuh langsung masak, dipanen tumbuh lo balik, disabit tumbuh lo balik. Lihat bahwa kata tu. Itu awak dan elo-elo dan nampak dia Nabi itu mah orang pasar kandang itu. Dan nampak kan kaum itu berarti umat yang karajonya adalah selalu berbuat baik. InsyaAllah kita jamaah yang hadir itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori dilipat ganduan Allah Ta'ala. Ya dong. Nah, tentulah
kita kedua berdua cie jini pirit sobo nang kedua nampak orang sehari itu yubana takaju Nabi Jalil di malu dua eko siapa eko di mai eko itu orang pasal kandang kecewa siko lah intinya adalah siapa berbuat baik itu adalah mendorong motivasi untuk berinfak memberikan nafkah insyaallah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah dua tu baru dua doang. Dua kita lanjut loko sampai ke Baitul Maqdis dulu. Nyo kitabnya tipis ya. Sebanyak 28 halaman. Lah itulah kira-kira yang dapat kita sampaikan pada pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.